Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faziko Putri, NIM 21216. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan uji UTS Manajemen Pendidikan. Soal yang pertama, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawaban: visi, mewujudkan masa depan, keberanian, memotivasi. Misi, meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan, strategi, perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pencapaian tujuan tertentu. Strategi: 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan proyek perpustakaan, proyek pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia, agar manusia menjadi beretika, sopan santun, dan berakhlak. Soal nomor 2. Sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban: sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Soal nomor 3. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang intelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya, untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri ialah dengan cara meningkatkan profesionalitas guru, yaitu guru bisa mengikuti kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan guru harus banyak membaca, bisa juga mengadakan kunjungan ke sekolah lain untuk membandingkan cara belajar peserta didik. Nomor 4. Peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dalam meningkatkan SDM. Sistem pendidikannya memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan tujuannya. Bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, etika, prinsip kebenaran, dan kejujuran sehingga tidak terjadi illegal teaching, plagiat intelektual. Soal nomor 5. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Jawabannya,
Pengelola lembaga pendidikan harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat. Soal nomor 6. Materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen organisasi lembaga pendidikan, identifikasi SDM dalam pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan. Carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut, dan temukanlah dalam jurnal yang harus saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Jawabannya adalah gagasan ilmiah, yaitu manajemen adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk mengatur, mengorganisasikan aktivitas kerja dengan cara memanfaatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi manajemen pendidikan ialah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Karakteristik dari jurnal manajemen peserta didik yang saya temukan adalah di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip dari peserta didik, ruang lingkup peserta didik, tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik, implikasi manajemen peserta didik terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Sekian, terima kasih.